Buat kalian semua yang pengen daftar audisi MasterChef Indonesia season ke-8, tipsnya gimana, triknya gimana. Jadi dimulai dari audisi pertama banget ya guys. Video yang kayak gimana sih yang dilirik sama tim kreatif. Oh, ini yang keempat, belajar ngomong di depan kamera, lancar-lancarin ngomongnya gimana. Gila, gue nyaranin kayak yang bener aja. Gue mau kasih sedikit tips aja buat kalian kalau udah nyampe galeri nih, udah lolos, ketika kalian harus nyari bahan yang ada ratusan jenis di pantry dan kalian harus nyari satu persatu kayak gini guys. Halo guys, balik lagi sama gue Jerry Andrian. Di video kali ini agak beda guys, karena gue nggak lagi di dapur gue lagi nggak di studio. Jadi gue lagi di rumah, ini lagi di balkon tepatnya. Dan kali ini gue nggak akan masak, gue bakal ngomong-ngomong doang, bakal curhat-curhat, ngasih tahu tips and trick buat kalian semua yang pengen daftar audisi MasterChef Indonesia season ke-8. Jadi gue bakal ngasih tahu tipsnya gimana, triknya gimana, dan sebagainya. Jadi kalian semua yang pengen daftar bisa keterima dan bahkan bisa jadi pemenang kayak gue. So buat kalian semua yang pengen kayak gitu, ikutin terus video ini karena gue bakal kasih tips and triknya guys. Oke, jadi dimulai dari audisi pertama banget ya guys. Jadi ini audisi online. Karena ini COVID, jadi mereka audisi pertamanya adalah audisi online. Kalian bisa cek Instagramnya MasterChef Ina di @masterchefina, ntar bakal gue cantum di sini. Dan di situ bakal ada link RCTI Plus. Nah, kalian klik di situ dah. Dan itu adalah link atau web yang bisa kalian buka buat daftar guys. Jadi di sana ada terms and conditionnya juga, persyaratan-persyaratan buat kalian semua yang pengen ikut audisi online. Jadi kalian tuh disuruh bikin video masak sambil kayak introduction diri kalian, bla 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 bla. Persyaratan itu lengkap banget di sini, kalian bisa buka, ntar bakal gue kasih lihat juga. Oke, pria atau wanita berusia 17 sampai 60 tahun, memiliki hobi kecintaan masak, bla 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 bla. Nah, yang penting nih, video yang diunggah berdurasi maksimal 5 menit dengan maksimum ukuran 500 MB per video. Jadi kalian disuruh bikin video memasak maksimal 5 menit guys. Terus isi videonya itu apa aja? Nah, gue bakal kasih tahu nih kurang lebih kayak gimana, dan sebisa mungkin video yang kayak gimana sih yang dilirik sama tim kreatif gitu. Mungkin gue bagi dari sisi pengalaman gue aja ya. Dilihat dari videonya, pertama banget, yang pastinya kalian sebisa mungkin bikin video dengan kualitas yang bagus guys. Jadi buat narik tim kreatif dan siapapun yang nonton, otomatis kan kita juga suka melihat sesuatu yang bagus kan. Kalau videonya dari kualitasnya udah jelek, audionya nggak kedengeran dan sebagainya, lightingnya burem, muka kalian hitam nggak kelihatan, ya gimana bisa narik perhatian mereka gitu. Oke, yang pertama adalah kualitas video. Yang kedua adalah yang pastinya skills, knowledge kalian di dapur, di masaknya kalian gitu. Jadi dari segi masakan, sebisa mungkin kalian harus masak yang bagus banget. Dari segi penampilan itu harus kelihatan menarik, enak, bagus. Karena kan mau gimana lagi, ini sistemnya video. Yang dilihat sama mereka yang pertama adalah cuman tampilan dari makanannya. Terus juga dari rasa kan nggak bisa kelihatan kan. Jadi sebisa mungkin makanan kalian tuh harus kelihatan bagus, platingannya cantik banget dan sebagainya. Terus sebisa mungkin dari video itu juga kalian bisa menampilkan kayak kalian atau skills kalian di memasak. Misalnya kalian bisa sambil fillet ikan, fillet ayam, motong-motong sayuran dengan berbagai bentuk, ukuran dan sebagainya. Nah, dengan begitu kalian bisa menunjukkan skills kalian di dunia memasak. Kalian juga bisa kayak menggunakan istilah-istilah dapur atau istilah-istilah memasak dalam bahasa dapur pokoknya kan ada. Kayak misalkan ngerebus, kalian ngomongnya boiling, ngegoreng, ngomongnya deep fry dan sebagainya. Nah, dengan begitu tim kreatif bakal ngeliat, oh mereka kayaknya emang serius ya di memasak. Oh kayaknya mereka memang punya basic ya di masak gitu. Jadi itu adalah salah satu poin plus. Kemudian yang ketiga guys, dari penampilan. Karena kalian bakal ditonton oleh jutaan orang, jadi nggak mungkin kan, nggak bisa dipungkiri, penampilan adalah salah satu hal yang perlu diperhatikan. Jadi gue saranin kalian, ya buat cewek-cewek mungkin bisa lah dandan-dandan tipis. Gak usah yang medok-medok, yang penting kelihatan dandan, kelihatan menarik gitu. Terus buat cowok-cowok juga mungkin bisa pakai baju yang rapi, yang sopan. Ya pokoknya ganteng-ganteng gitulah, rambut dipometin dan sebagainya. Karena mau nggak mau, kalian kalau udah sampai keterima, kalian bakal terus-terusan di TV, kalian bakal dilihat TV, mau nggak mau penampilan juga harus diperhatikan guys. Nah itu ketiga poin. Terus apalagi ya?
dari segi masakan sendiri bebas ya sebenarnya, kalian mau masak masakan Indonesia, mau masakan Western dan sebagainya, itu nggak akan mempengaruhi. Yang penting makanan kamu kelihatan menarik, bagus, terus kalian punya, ini yang keempat, karakteristik guys, karakter diri. Bisa dibilang karakter itu cukup mempengaruhi ya guys. Jadi kan kalian nggak perlu bertingkah kayak orang-orang yang gimana nih maksudnya. Karakter sendiri nih, kalian gak usah ngikutin karakter orang, tapi cukup just be yourself gitu. Kalau karakter kalian emang pendiam, yaudah kayak gitu aja. Kalian ceritain kalau kalian begini. Kalian gak usah bertingkah seperti karakter orang lain. Karena kalau kalian bertingkah, jatuh-jatuhnya itu malah gak natural dan kelihatannya gak enak gitu guys di depan kamera. Jadi gue saranin just be yourself, gak usah bertingkah, gak usah act like someone or apapun itu dah, pokoknya jadi diri kalian sendiri. Yang pastinya pede aja guys, pede. Nah ini pede ini penting banget. Yang kelima, bisa dibilang ya, gue orangnya introvert, gue gak banyak ngomong, apalagi pas di kamera. Tapi mau gak mau itu sebuah keperluan guys, itu perlu banget. Karena kita bakal, kalau udah nyampe galeri, puluhan kamera bakal ngikutin kalian. Dan di situ guys, mentalnya diuji. Jadi buat kalian semua, latih diri kalian buat belajar ngomong di depan kamera, lancar-lancarin ngomongnya gimana, bla 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 bla. Latih diri kalian juga ngomong di depan kaca, mimik wajah kalian tuh kayak gimana. Nah itu yang cukup penting guys. Oke, panjang lebar selesai di audisi online yang video, oke kan? Kemudian ini selesai, dan kalau misalnya kalian keterima, kalian bakal ditelepon. Waktu itu gue sekian hari akhirnya ditelepon, terus gue disuruh datang ke RCTI, suruh masak lagi. Nah di situ gue bawa alat-alat dan juga ingredient, bahan-bahan. Disuruh masak 1 jam, satu masakan 2 porsi. Nah kalau kalian, gue nggak tahu gimana, mungkin kurang lebih sama ya. Jadi ini bebas juga masaknya apa, cuman bakal dikasih tahu, cuma dikasih 1 tungku kompor guys. Jadi kalian harus pinter-pinter masaknya gimana, bagi waktunya gimana, ya pokoknya itu urusan kalian gimana. Yang penting gue saranin masakan kalian enak lagi guys, karena kali ini masakan kalian bakal dicoba sama tim kreatif. Dan yang kedua, harus cantik juga. Dan yang ketiga, nggak cuma masak, kalian juga bakal diinterview sama tim kreatif. Waktu itu gue diinterview 2 orang, masuk ke satu ruangan. Nah di situ gue ditanya-tanya kayak karakter kamu tuh kayak gimana, terus sifat kamu kayak gimana, terus hobi kamu kayak gimana, kelebihan kamu apa, kekurangan kamu apa, terus masakan yang bisa kamu masak apa, terus MasterChef Indonesia itu apa, terus challenge-nya ada apa aja dan sebagainya. Pokoknya segala hal-hal yang berhubungan dengan diri kalian, karakter diri kalian, sesuatu hal yang berhubungan dengan masak, sesuatu hal yang berhubungan dengan MasterChef, itu mereka bakal tanyain. Jadi sebisa mungkin kalian harus persiapkan jawaban-jawaban dari pertanyaan itu guys. Dan juga masakan yang tadi kita masak disuruh nyobain, kita disuruh nyobain, abis itu kita suruh nge-review makanan diri kita tuh gimana. Dan itu diliput kamera sama mereka. Jadi mereka tuh mungkin pengen nguji kita juga, gimana sih ini orang kalau ngomong di depan kamera bisa lancar atau enggak gitu guys. Jadi buat kalian semua harus latihan ya dari sekarang buat berbicara di depan publik. Gila, gue nyaranin kayak yang bener aja, padahal gue sendiri kalau ngomong di depan kamera suka gagap gitu. Tapi that's fine guys, itu kalian bakal bisa belajar dengan sendirinya lambat laun. Jadi yang penting itu dah, kalian bisa masak, kalian bisa ngomong, dan sebisa mungkin kalian harus percaya diri. Itu aja sih. Oke, next, audisi yang di studio selesai. Sekian hari, sekian minggu, akhir gue juga dipanggil. Nah kalau kalian lolos, mungkin kalian akan segera dipanggil juga. Terus gue dikabarin, jadi kamu lolos bla bla bla, bakal ikut on air audition. Di situ gue kaget banget, gue shock banget. Dan itu kan bakal ketemu sama juri kan, jadi kalian disuruh masak. Ini juga bebas, kalian mau masak apa. Kalian masak yang kalian pernah masak aja, gak usah masak yang aneh-aneh. Yang penting masakannya enak, masakannya bagus. Dan gak usah eksperimen di masakannya kalian, karena kadang masakan eksperimen itu masakan yang aneh gitu. Kalian gak usah ikutin ego kalian, oh gue pengen masaknya western begini gini biar kelihatan keren. Tapi kalian sendiri gak punya keahlian, padahal misalnya kalian ahlinya tuh di masakan Indonesia. Ya udah, kalian gak usah malu cuma bisa masak Indonesia, karena yang penting masakannya enak dan bagus, ya kalian harusnya bisa lolos gitu.
Jangan pikir kalian gue pengen masak western biar kelihatan keren, tapi giliran eksekusi zonk gitu, dan akhirnya malah kalian nggak keterima. Jadi itu sih saran gue, kalian pilih masakan yang emang kalian pede, itu kalian comfort, kalian udah sering masak, kalian paham banget sama rasanya gimana, sama karakteristiknya gimana. Nah sebisa mungkin kalau kalian ngikutin kata-kata gue ini, semoga aja kalian bisa lolos guys. Lagi ya, persiapannya ya itu sih pas on air audition kita disuruh masak, dan ini juga gua disuruh bawa langsung baju buat sekian minggu, karena kalau kalian sampai lolos on air audition kalian nggak akan pulang-pulang ke rumah lagi guys. Jadi waktu itu gue lolos, jadi gue nggak pulang-pulang ke rumah lagi. Buat teman-teman yang lain juga nggak ada yang pulang, jadi baju semua tuh beli online atau enggak suruh orang rumah kirim ke karantina gitu guys. Jadi buat kalian semua harus mempersiapkan itu juga ya. Kalian harus memperhitungkan itu juga guys. Baju yang mau dibawa apa, masakan yang mau dibawa apa, alat-alat yang perlu kalian bawa apa, dan sebagainya. Kalau untuk alat-alat pas on air audition sih bisa dibilang cukup lengkap. Tapi kalau ada alat-alat yang mungkin kalian pengen spesifik, yang pengen kalian bawa aja nggak apa-apa. Atau mungkin kayak pengen punya piring yang lebih bagus bawa dari rumah, itu juga boleh banget. Dan itu juga bakal kelihatan lebih menarik gitu kan, kayak lebih niat gitu. Jadi apalagi ya, itu sih tips and triknya gue buat lolos audisi. Dan gue mau kasih sedikit tips aja buat kalian. Kalau udah nyampe galeri nih, udah lolos on air, akhirnya masuk galeri, kalian masuk ke top 20 atau top sekian, yang pastinya luar biasa. Kalian pasti deg-degan banget, kalian bakal penyesuaian dengan galeri kayak gimana. Yang penting di sini kalian gak usah masak yang aneh-aneh. Gue kasih tahu, dari top 20 sampai top 15 kalian gak usah masak yang aneh-aneh, masak yang enak aja. Masak-masakan rumah gak apa-apa, yang penting enak, yang penting mateng, yang penting gak kasinan, gak kemanisan, gak gosong, gak mentah. Semoga aja itu kalian bakal lolos guys. Karena biasanya tereliminasi di awal itu orang-orang yang makanan yang gosong, makanan yang gak mateng, makanan yang keasinan, makanan yang belum jadi, dan sebagainya. Jadi gak usah takut kalau di awal-awal kalian yang penting masak masakan enak, masakan yang comfort, makanan yang jadi, udah itu sebisa mungkin kalian bakal lolos gitu guys. Nah kalau udah masuk ke top 10, ini baru mulai challenging. Ingredientnya udah mulai agak susah, terus pesertanya udah mulai pinter-pinter, yang kurang-kurang udah mulai tereliminasi. Jadi di sini kalian harus ada effort. Kalian harus mulai masak yang enak pasti. Maksud gue kalian harus rajin-rajin lah cari referensi. Kalau kalian dapat HP pas lagi libur bisa searching masakan ini apa ya. Kalau dapatnya ayam masaknya apa ya, kalau dapat ikan masaknya apa ya. Sampai gue berisik banget. Sampai kayak gue waktu itu kalau gue dapat HP, gue langsung siapin notebook. Jadi kalau ada ide-ide langsung aja gue tulis. Nah gue saranin kalau caranya gue sih kayak gini. Gue ngegolongin beberapa golongan gitu. Misal gini, golongan ayam, golongan bebek, golongan daging, golongan kambing, golongan kalau dapat buah-buahan, terus ada sayuran ini. Kemudian kalau dapatnya kelapa, apa? Pokoknya jadi misal gini, kalau challenge-nya tiba-tiba dapat ayam, karena gue udah nulis ide-ide yang mau gue masak apa, jadinya otomatis gitu guys. Ketika kalian dapet challenge-nya itu, kalian tinggal inget-inget aja apa masakan apa yang udah kalian tulis di notebook. Jadi nggak perlu gerabak-gerubuk pas udah di galeri gitu guys. Kayak gue nih contohnya ya, gue punya signature dish di notebook gue itu sekitar 60 masakan. Dan itu tuh banyak banget ragamnya. Kayak olahan ayam, gue bakal bikin misal nih ya contohnya, olahan ayam. Kalau gue dapat ayam, gue bakal masak ayam goreng, gue bakal masak ayam lengkuas, gue bakal masak sup ayam bla 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 bla, gue bakal masak ayam taliwang, gue bakal masak ayam betutu dan sebagainya. Pokoknya gitu, kalian tulisin aja. Jadi ketika kalian dapat challenge itu sewaktu-waktu, kalian tinggal inget-inget yang ada di notebook kalian itu apa. Jadi kalian gak usah gerabak-gerubuk mau masak apa. Itu sih saran gue guys, itu penting banget menurut gue. Dan itu bener-bener nyelamatin gue pas udah masuk top 10. Yang lain mulai gerabak-gerubuk pas tahu challenge-nya apa. Di situ gue cukup diem aja di bench gue, dia mikirin. Terus gue inget-inget mikirin di notebook gue isinya ada apa aja. Dan di situ gue masak yang udah gue pernah ditulis di notebook. Jadi sebisa mungkin itu aman guys. Kemudian apalagi tips and triknya ya,
Ya itu sih gue saranin sebisa mungkin kalian harus adaptasi dengan galeri, dengan keadaan kompornya, dengan keadaan ovennya, dengan keadaan pantry, letak-letak bahan guys, itu juga harus kalian pelajari. Karena kan kadang wasting time banget ya, kayak ngebuang waktu banget ketika kalian harus nyari bahan yang ada ratusan jenis di pantry dan kalian harus nyari satu persatu kayak gini guys. Kalau kalian wasting time di situ, otomatis waktu masak kalian juga bakal berkurang. Jadi sebisa mungkin kalian harus adaptasi. Terus apalagi ya? Ya udah sih, itu aja sih menurut gue. Kalian harus adaptasi, terus kalian harus kreatif. Kalian harus kreatif terus, kalian harus inovatif, dan pastinya kalian harus cari selalu referensi masakan. Kalian catat aja apapun itu, dapat apapun itu, kalian catat di notebook kalian. Dan ya semoga aja itu semua bermanfaat buat kalian semua. Kayaknya video kali ini sampai di sini dulu dah. Gue udah cukup berbusa-busa ngomongin ini itu. Dan apalagi ya, kalau kalian masih punya pertanyaan-pertanyaan lain, mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar sini. Dan kalau emang banyak, ntar bakal gue jawab lagi di video selanjutnya. Tapi kalau memang nggak ada, ya udah gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen daftar, langsung aja daftar, nggak usah ragu-ragu lagi. Ikutin saran-saran gue, semoga aja kalian bisa lolos online audition, bisa lolos audisi di studio, dan bahkan bisa sampai ke on air, dan sebisa mungkin bisa masuk galeri juga guys. Jadi gue doain buat kalian semua good luck, dan jangan pantang menyerah. Pokoknya selalu asah skill kalian, knowledge kalian di dapur, dan pastinya selalu percaya diri guys. Nggak usah malu-malu di depan kamera, karena ya mau gimana lagi gitu kan, itu harus guys. Ya udah sih guys, kayaknya sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat. See you next time, bye.